Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kelanjutan kisah hidup Fang Yuan. Sebelumnya sorry banget kalau baru update sekarang karena tadi dari pulang kerja itu langsung tepar tidur. Baru bangun udah jam 9 lewat gitu. Dan nggak tahu kenapa kayaknya dari beberapa waktu lalu setelah kena COVID itu imun tubuh jadi gampang banget drop. Kayak bulan ini aja udah 2 kali ngedrop. Jadi sorry banget kalau misalnya telat dan kemudian mungkin durasinya nggak akan terlalu lama banget kalau di part kali ini. Nah oke, kita lanjutkan lagi. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan itu melakukan eksperimen yang cukup kejam pada Chang Jiuyou. Kenapa kok kejam? Meskipun Fang Yuan dan Chang Jiuyou itu tidak memiliki hubungan darah ya, tapi di sisi lain, Chang Jiuyou menganggap Fang Yuan itu sebagai Chang Sanyin alias ayahnya. Dan itu menurut Ani cukup kejam kalau misalnya membayangkan posisi Chang Jiuyou. Apalagi Chang Jiuyou sampai akhir hidupnya masih berusaha melakukan yang terbaik untuk ayahnya. Ya, mungkin ini juga menjadi salah satu alasan kenapa komik ini di-ban. Lagi-lagi memang banyak kontroversi yang muncul di dalam komik ini. Meskipun kalau kita lihat dari sisi lain, masih ada banyak hal menarik yang mind-blowing yang dikeluarkan oleh si pengarangnya dalam cerita-ceritanya ini. Ya, kita nikmati saja, kita ambil positifnya, nggak usah terlalu dipikirkan yang negatif, kita abaikan gitu ya. Lalu kita akan masuk kembali ke dalam cerita part 122. Sudah lama sekali sejak Fang Yuan melangkahkan kakinya untuk memasuki tanah terberkati istana kekaisaran, karena selama ini dia ada di dalam gedung 88 Yang. Kali ini Fang Yuan mulai memikirkan lagi apa yang harus dia lakukan. Terlebih dia ingat bahwa tujuan awalnya datang ke dataran utara adalah untuk menyelamatkan Gunung Danghun. Maka dia akan kembali fokus ke situ. Meskipun dalam perjalanannya ada banyak sekali cerita yang muncul. Salah satunya adalah munculnya Mo Yao di dalam benaknya. Itu adalah sebuah ketidaksengajaan, dan karena itu Fang Yuan sempat memikirkan bagaimana cara menyingkirkan Mo Yao. Sayangnya, sampai detik ini pun Fang Yuan belum menemukan cara yang paling tepat. Lalu, sekarang untuk sementara waktu Fang Yuan akan kembali memikirkan bagaimana cara untuk menyelamatkan Gunung Danghun. Dan setahu Fang Yuan, nantinya di masa depan ada satu guwom yang bisa membantu Gunung Danghun, yaitu guwom yang akan disempurnakan oleh Tai Baiyun Seng. Karena itu, Fang Yuan sekarang kembali memperhatikan setiap pergerakan dari Tai Baiyun Seng. Oleh karena itu juga, Fang Yuan meminta para bawahannya, yaitu orang-orang dari klan Ge maupun klan Chang, untuk mengumpulkan informasi tentang pergerakan Tai Baiyun Seng. Informasi terbaru mengatakan bahwa Tai Baiyun Seng kini tengah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk pergi ke lantai 55, di mana tujuan dari Tai Baiyun Seng adalah pergi ke babak 85, karena di sana itu memiliki sebuah harta yang memang diinginkan oleh Tai Baiyun Seng, yaitu Gu Umur. Tidak dapat dipungkiri bahwa Tai Baiyun Seng itu sudah cukup tua. Karena itu dia membutuhkan Gu Umur untuk memperpanjang hidupnya. Atau di sisi lain, kalau dia memang sudah sangat terdesak, maka dia harus menerobos ke ranah immortal. Namun dia belum melakukannya karena ada resiko besar yang menghadangnya di depan kalau dia tergesa-gesa menerobos ke ranah immortal. Halangan itu baik secara fisik maupun secara mental. Karena itu sekarang Tai Baiyun Seng lebih fokus untuk mendapatkan Gu Umur terlebih dahulu. Di sisi lain, karena Tai Baiyun Seng sangat baik kepada banyak orang dan kontribusinya saat ini yang sangat luar biasa, Tai Baiyun Seng juga mendapatkan sebuah tawaran untuk menjadi tetua eksternal dari klan He. Tai Baiyun Seng yang membutuhkan kekuatan untuk mendapatkan Gu Umur tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena itu, dia kemudian menjadi tetua eksternal dari klan He. Berkat bergabungnya Tai Baiyun Seng dengan klan He,
Tai Bayun-seng mendapatkan banyak sumber daya yang kemudian ia gunakan untuk menyewa orang-orang yang berasal dari klan He ataupun yang dari luar. Lalu Tai Bayun-seng membawa mereka semua pergi ke lantai 55. Fang Yuan yang mengetahui semua cerita ini akhirnya memutuskan untuk pergi ke lantai 55. Di lantai 55, di sana terdapat istana darah legendaris yang memiliki 3 aula besar dengan 69 aula tambahan. Dan di sana juga dipenuhi oleh sekelompok Gurm dari jalur darah serta monster darah yang bermutasi. Saat ini, Fang Yuan diam-diam memasuki lantai ke-85. Lalu, Fang Yuan melihat bahwa Tai Bayun-seng saat ini sudah melewati 23 aula dan saat itu mereka dalam pertarungan sengit untuk memasuki aula besar. Sesampainya di sana, Fang Yuan kemudian mengeluarkan token pemilik 6 sisi miliknya, lalu dengan pikirannya, Fang Yuan menggunakan token itu untuk memindahkan dirinya sendiri dan berpindah ke aula utama serta mengambil kendali penuh atas lantai itu. Jadi apapun yang terjadi di lantai itu akan menjadi kehendak dari Fang Yuan. Sedikit gambaran bahwa Fang Yuan memiliki token pemilik 6 sisi. Dan untuk saat ini, Fang Yuan sudah menggunakan 2 sisi, yaitu untuk menaklukkan atau mengambil alih kendali dari lantai 7, serta saat ini dia mengambil alih kendali dari lantai 55. Setelah mengambil alih lantai 55, Fang Yuan bisa langsung mengoperasikan seluruh lantai itu tanpa kesulitan. Dia juga bisa memantau segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Termasuk, dia juga bisa melihat pertarungan antara kelompok Tai Bayun-seng dengan para Gurm darah. Saat ini, pertarungan mereka menjadi semakin sengit. Mereka terus melangkah semakin jauh. Namun di depan mereka semakin banyak monster darah bermutasi yang harus mereka lawan. Pertarungan itu menimbulkan banyak korban. Bahkan kini dari kelompok Tai Bayun-seng pun dia sudah kehilangan hingga 50 orang. Lalu untuk garda terdepan dari kelompok Tai Bayun-seng, di sana ada 2 Master Gu ahli peringkat 5, yaitu Su Zai dan Gao Yang. Mereka ini yang awal-awal kemarin keluar, dan mereka berasal dari jalur iblis. Ketika pertama keluar, keduanya itu masih berada di peringkat 4 tahap puncak. Tapi sekarang mereka sudah melakukan terobosan hingga menjadi seorang Master Gu peringkat 5. Sesungguhnya kombinasi dari Su Zai, Gao Yang, serta Tai Bayun-seng sendiri itu adalah sesuatu yang luar biasa, karena Su Zai dan Gao Yang bisa mengamuk sepuas mereka, sedangkan Tai Bayun-seng bisa mensupport dari belakang. Setiap luka atau bahkan ketika mereka kehilangan nyawa, Tai Bayun-seng bisa mengembalikan mereka semua seperti sedia kala. Sayangnya satu hal, pertarungan itu terus berlangsung untuk waktu yang lama. Kita tahu bahwa setiap Primeval Essence yang dimiliki oleh seorang Master Gu itu jumlahnya bukannya tidak terbatas, melainkan ada batasnya. Semua tergantung pada bakat yang mereka miliki. Nah, untuk Tai Bayun-seng sendiri, dia sesungguhnya memiliki bakat yang cukup bagus. Tapi sayang, dia harus bertarung untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Tai Bayun-seng kini sudah hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Dia pun kini mulai panik. Sialan, Primeval Essence-ku tinggal sedikit. Sedangkan, para monster darah yang menghalangi mereka jumlahnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Mereka juga memiliki kemampuan khusus untuk menyedot darah dari para lawannya yang telah tumbang. Oleh karena itu, para monster darah ini seolah tidak bisa dikalahkan. Mereka bisa menyembuhkan diri ketika semakin banyak darah yang ada di arena pertarungan. Melihat semua ini, Fang Yuan pun berkomentar, "Pantas saja di kehidupanku sebelumnya, Tai Bayun-seng berani mengambil resiko untuk melangkah ke ranah immortal.
Rupanya, dia sangat kesulitan di babak ini. Meskipun hadiahnya adalah Gu Umur yang tidak boleh disia-siakan begitu saja. Setelah berpikir sejenak, Fang Yuan mulai menganalisis dan memastikan kalau peluang keberhasilan dari Tai Baiyunseng itu sangatlah kecil. Karena itu, sembari menunggu, Fang Yuan kini sambil membaca buku tentang leluhur Renzu. Dia menghabiskan waktunya untuk memperdalam pengetahuannya serta untuk memperdalam pemahamannya. Fang Yuan dengan santai membolak-balik buku yang ada di tangannya sambil terus menyesuaikan posisi tubuh agar menjadi lebih nyaman. Pada saat yang sama, seekor monster darah yang badannya berbentuk kuda dan berkepala harimau mengamuk dan terus menyerang kelompok Tai Baiyunseng. Dalam sekejap, Su Zai dan Gao Yang kini mati oleh karena serangan dari monster itu. Sementara Master Gu yang lain pun kini terluka parah. Tai Baiyunseng segera menggunakan Gu penyembuhan miliknya dan kemudian menghidupkan kembali para Master Gu yang telah mati. Namun sayangnya ada beberapa Master Gu yang mayatnya itu dikerumuni oleh para monster darah, sehingga Tai Baiyunseng tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Melihat ini, para Master Gu yang tersisa pun kini hanya bisa berduka. Semangat mereka pun kini mulai menurun. Tapi di sisi lain, ini adalah kesempatan untuk mereka melarikan diri. Saat para monster darah itu berfokus menyerap darah dari para Master Gu yang mati, mereka tidak menyerang kelompok dari Tai Baiyunseng. Jadi mereka kini bisa bergegas maju untuk menerobos tempat yang lain. Sementara itu, Fang Yuan sendiri kini sudah membaca buku legenda Renzu hingga bab ketiga bagian 14. Pada bagian ini menceritakan tentang anak ketiga Renzu, yaitu jiwa es gelap utara yang tampak membangunkan kakak perempuannya, yaitu bulan sunyi kuno. Setelah mereka berdua bangun, mereka pergi dan kemudian meminta nasihat pada Gu Kognisi untuk mengetahui cara supaya mereka bisa menyelamatkan ayahnya. Di bawah arahan dari Gu Kognisi, akhirnya jiwa es gelap utara dan bulan kuno sunyi kini berhasil menemukan Gu kebijaksanaan. Akan tetapi, Gu kebijaksanaan mau membantu mereka dengan syarat bahwa salah satu di antara mereka harus memberikan usia paruh baya kepada Gu kebijaksanaan. Mendengar syarat itu, bulan kuno suci tanpa ragu dia bersedia. Dan setelah itu, Gu kebijaksanaan mengambil puluhan tahun usia dari bulan kuno sunyi. Sekarang bulan kuno sunyi yang sebelumnya terlihat berusia sekitar 20-an tahun telah menjadi seorang wanita paruh baya. Setelah memberikan usianya, kemudian bulan kuno sunyi bertanya pada Gu kebijaksanaan tentang petunjuk yang sudah ia janjikan. Tenang saja, Gu kebijaksanaan itu adalah Gu, bukan manusia yang licik. Karena itu, dia pasti menepati apa yang ia katakan. Lalu Gu kebijaksanaan menjelaskan bahwa ada cara untuk menyelamatkan ayahnya, yaitu dengan mendapatkan Gu kehidupan manusia, di mana Gu kehidupan manusia itu hanya bisa didapatkan di tengah gurun emas yang ada di barat, di mana Gu itu hanya bisa didapatkan di sebuah lautan yang sangat tenang di tengah lautan biru. Gu kebijaksanaan juga mengatakan bahwa ketika mereka masuk ke dalam lautan biru, mereka hanya memiliki waktu kurang lebih 15 menit. Kalau mereka tidak kembali, maka mereka akan berasimilasi atau bergabung dengan laut biru. Selain itu, Gu kehidupan manusia itu memang sulit untuk didapatkan. Hanya orang-orang yang benar-benar memahami tentang kebenaran hidup yang bisa melakukannya. Karena itu, Gu kebijaksanaan kembali mengingatkan bahwa mereka berdua tidak boleh menyalahkan Gu kebijaksanaan
kalau mereka gagal di tengah jalan. Mendengar itu, keduanya pun dengan penuh semangat dan tanpa pikir panjang segera pergi menuju gurun barat. Saat Fang Yuan membaca sampai titik ini, tiba-tiba terdengar suara teriakan serta tangisan dari medan perang. Ini kelompok Tai Baiyun Sheng terus menahan serangan dari para monster darah. Mereka terus bergerak maju selangkah demi selangkah. Namun sesaat kemudian, lagi-lagi seekor monster darah menabrak tubuh Master Gu yang ada di sana dan membuatnya hancur berkeping-keping. Peristiwa ini membuat para Master Gu yang lain menjadi panik dan moral mereka pun turun. Ini formasi mereka benar-benar kacau. Sementara itu Tai Baiyun Sheng terus berteriak dan mencoba untuk menyatukan kembali formasi mereka. Dalam situasi ini, jika para Master Gu itu berpencar, maka peluang hidup mereka akan menjadi semakin kecil. Hanya dengan saling bekerja sama saja, mereka dapat memiliki peluang untuk terus bertahan. Sayangnya, kelompok monster darah terus menerobos garis pertahanan mereka dengan ganas. Seekor monster darah yang bentuknya seperti belalang mengayunkan lengan sabitnya dan dalam sekejap memenggal kepala dari para Master Gu. Bahkan darah bekas dari tebasan itu sampai muncrat ke arah wajah Tai Baiyun Sheng. Melihat ini, wajah Tai Baiyun Sheng tampak masam. Dia berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Namun Susai dan Gao Yang maju dan menyerang monster darah itu. Hingga akhirnya monster darah berbentuk belalang itu pun hancur berkeping-keping. Kini waktu terus berjalan dan akhirnya berkat bantuan dari Susai, mereka bisa menstabilkan formasi di medan perang. Sayangnya, aksi heroik dari Susai itu membuatnya harus menderita 3 luka fatal di tubuhnya. Tai Baiyun Sheng sendiri segera mengaktifkan Gu penyembuhan miliknya. Lalu dalam sekejap Susai pun akhirnya pulih. Tapi sayang sekali, sebelum dipulihkan, Susai telah kehilangan beberapa Gu Worm miliknya, yang mana itu tidak bisa dikembalikan seperti semula. Gu Worm itu sudah hancur. Jadi sekarang, Susai itu memiliki fisik dari seorang ahli peringkat 5 tanpa Gu di dalam dirinya. Setelah itu, Tai Baiyun Sheng kemudian memberikan beberapa Gu pinjaman kepada Susai. Di sisi lain, Fang Yuan mengamati semua ini. Dia tahu bahwa efek dari Gu yang dimiliki oleh Tai Baiyun Sheng itu sungguh luar biasa. Tapi sayangnya, Gu itu hanya bisa digunakan untuk orang lain dan bukan untuk dirinya sendiri. Memikirkan semua itu, Fang Yuan kembali membaca buku yang ada di tangannya. Ini Bulan Kuno Sunyi dan Jiwa Es Gelap Utara sudah melakukan perjalanan yang panjang menuju Laut Biru. Setibanya di sana, mereka segera menyusup ke dalam laut. Dan benar saja, mereka menemukan banyak Gu kehidupan yang ada di sana. Namun, sama sekali mereka tidak menemukan Gu yang mereka cari. Ini mereka mencoba mencari solusi dan berdiskusi. Sampai pada akhirnya, Bulan Kuno Sunyi berkata, "Aku tahu makna dari apa yang dikatakan oleh Gu kebijaksanaan. Sesungguhnya kita sendiri itu adalah bentuk dari kehidupan ini. Kita juga terbentuk dari Gu kehidupan. Itu artinya kita sendiri adalah permata biru berbentuk manusia. Aku tahu metode yang bisa membuat kita menjadi Gu kehidupan manusia. Aku akan pergi ke dasar laut dan aku akan berasimilasi dengan Laut Biru. Lalu, kemudian aku akan kembali ke bentuk Gu kehidupan manusia." Keputusan yang diambil oleh Bulan Kuno Sunyi itu adalah keputusan yang sangat berat dan besar. Namun, tentu saja apa yang dia katakan itu sebagian besar memang seperti itulah adanya. Setelah mendengar rencana kakaknya, Jiwa Es Gelap Utara membujuk Bulan Kuno Sunyi agar tidak melakukan ide itu. Karena meskipun dia ingin menghidupkan kembali ayahnya,
tapi dia juga tidak ingin mengorbankan saudara perempuannya sendiri. Tapi sayang, Bulan Kunosuni segera menjelaskan bahwa semua yang mereka lakukan akan sia-sia jika dia tidak melakukan ini. Terlebih, bisa menghidupkan ayahnya kembali itu adalah makna terbesar dari kehidupannya. Setelah itu, Bulan Kunosunyi kembali masuk ke dalam Raut Biru. Setelah 15 menit, tubuhnya berasimilasi dengan Laut Biru dan kini berubah menjadi permata biru berbentuk manusia. Sayangnya, permata biru berbentuk manusia itu tidak dalam kondisi yang sempurna, melainkan sudah luka parah. Hal ini terjadi karena Bulan Kunosunyi telah memberikan usia paruh bayanya kepada Gu Kebijaksanaan. Sementara itu, jiwa es gelap utara hanya bisa memegang permata biru itu sambil menangis, karena pada akhirnya dia merasa bahwa dialah yang telah membunuh kakak perempuannya. Pengorbanan telah diberikan semuanya oleh Bulan Kunosunyi dan juga jiwa es gelap utara. Tapi pada akhirnya jiwa es gelap utara harus menelan pil pahit karena semua rencana yang ia lakukan rupanya berakhir dengan sia-sia. Dia bahkan juga harus kehilangan kakaknya sendiri. Di sisi lain, pertarungan Tai Bayun Seng pun terus berlanjut. Pertarungan yang intens membuat kelompok Tai Bayun Seng hanya tersisa 3 orang. Akan tetapi, kini mereka memiliki peluang keberhasilan karena sedikit lagi mereka bisa mencapai aula utama. Saat ini Susai dan Gao yang melindungi Tai Bayun Seng dari sisi kiri dan kanan. Tinggal 10 langkah lagi, mereka akan tiba di aula utama. Susai dan Gao yang menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk terus bertahan. Akan tetapi, mereka juga harus menderita kerugian yang besar karena beberapa gua mereka sudah hancur dan Primeval Essence mereka pun kini mulai habis. Saat tinggal hanya 5 langkah, Susai tidak memperdulikan pertahanan dirinya sendiri. Dia menerkam ke arah monster darah dan menghalangi jalan mereka. Kemudian, Tai Bayun Seng segera mengulurkan tangannya untuk memulihkan Susai. Tapi sayangnya, kali ini tidak ada kekuatan penyembuh yang muncul di sana. Tai Bayun Seng terpukul karena saat ini Primeval Essence-nya sudah habis. Tentu kabar buruk itu membuat ekspresi Gao Yang pun menjadi pucat. Selama ini Tai Bayun Seng berperan sebagai inti dari grup mereka. Mereka bisa melangkah hingga sejauh ini itu berkat penyembuhan yang dilakukan oleh Tai Bayun Seng. Tidak masalah, di dalam aula besar tidak ada monster darah. Selama aku bisa masuk ke sana, aku bisa memulihkan Primeval Essence-ku dan dengan cepat aku bisa menyelamatkan Susai, kata Tai Bayun Seng. Mendengar itu membuat semangat Gao Yang kembali pulih. Meskipun monster darah kini mengoyak-ngoyak tubuh Susai. Prioritas mereka kali ini tidak berubah, yaitu pergi ke aula utama. Namun sayang, sesaat kemudian monster darah berbentuk seperti ular piton raksasa tiba-tiba muncul dan langsung melilit tubuh Gao Yang. Lalu piton itu menelan Gao Yang dengan satu gigitan. Tai Bayun Seng benar-benar sedih melihat itu, tapi kini hanya tersisa 2 langkah. Dia akan bisa masuk ke pintu aula besar. Sayangnya tubuhnya sudah penuh dengan luka, maka dia harus berjuang sekuat tenaga. Di saat dia hanya tinggal 1 langkah lagi, bayangan darah melihat ke arah Tai Bayun Seng. Tai Bayun Seng merasakan bahaya. Lalu dia kemudian mengaktifkan perisai baju besi emas miliknya. Rupanya Primeval Essence Tai Bayun Seng belum benar-benar habis, tetapi masih tersisa sedikit. Sebelumnya Tai Bayun Seng tahu bahwa sebelumnya Tai Bayun Seng tidak bisa menggunakan Gu Penyembuh dan memilih untuk menggunakan Gu Perisai ini untuk menjamin keberhasilannya sehingga dia sampai di aula utama.
monster darah itu menyerang, dan Tai Bayun-seng menggunakan serangan itu untuk kemudian membuka pintu dari aula utama. Sehingga akhirnya Tai Bayun-seng terlempar ke dalam aula utama. Kini dia terkapar di sana, tubuhnya penuh dengan luka. Lalu perlahan kesadarannya pun mulai menghilang. Di momen kritis itu, Tai Bayun-seng tidak bisa menahan air matanya. Dia sudah melakukan banyak kejahatan kali ini. Dia mengorbankan semua orang yang ia bawa hanya untuk mencapai aula utama. Tapi pada akhirnya, dia itu memang takut akan kematian. Jadi dia bahkan sampai berani melakukan semua ini. Setelah itu, perlahan kesadaran Tai Bayun-seng pun menghilang. Dan akhirnya dia pun pingsan. Saat Tai Bayun-seng pingsan, Fang Yuan perlahan-lahan datang mendekati Tai Bayun-seng. Saat ini Fang Yuan bisa melihat bahwa seluruh tubuh Tai Bayun-seng benar-benar dipenuhi dengan luka dan darah. Kemudian Fang Yuan menutup pintu aula besar itu. Dia berjongkok dan mengulurkan tangan kanannya ke kepala Tai Bayun-seng. Selanjutnya, dia mengaktifkan Guworm tipe penyembuhan untuk memastikan supaya Tai Bayun-seng tidak mati. Setelah itu, Fang Yuan kemudian mengaktifkan beberapa Guworm lagi untuk mengecek isi kepala dari Tai Bayun-seng. Beberapa Guworm itu adalah gerakan pembunuh pencarian jiwa. Jadi memang beberapa Guworm ini digunakan untuk melihat masa lalu ataupun semua ingatan yang dimiliki oleh seorang Master Gu. Namun sayang, penggunaan Guworm ini sangatlah menyakitkan. Biasanya rasa sakit itu akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Tapi saat ini, Fang Yuan tidak ingin Tai Bayun-seng mati terlebih dahulu. Karena itu, dia menarik semua rasa sakit untuk dirinya sendiri. Fang Yuan merasakan rasa sakit yang luar biasa untuk menyelami semua ingatan yang dimiliki oleh Tai Bayun-seng. Hingga akhirnya, Fang Yuan terlihat sangat terengah-engah dan seluruh tubuhnya pun penuh dengan keringat. Sepanjang waktu, Fang Yuan terus menyelidiki resep yang dimiliki oleh Tai Bayun-seng. Namun sayangnya resep yang ia cari tidak dapat ia temukan. Fang Yuan kini tampak bergumam. Di kehidupanku sebelumnya dikatakan bahwa Tai Bayun-seng itu mendapatkan Gu Immortal yang ia miliki dengan cara menerobos ke ranah immortal. Dan kemudian Gu Immortal itu muncul dengan sendirinya. Apakah mungkin memang benar Gu Immortal itu tidak dibuat, melainkan muncul dengan sendirinya? Karena jika Guworm itu dibuat, seharusnya dia memiliki resepnya. Tapi sejauh yang kucari, aku tidak bisa menemukan resep itu. Kini Fang Yuan sedikit ragu. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan Tai Bayun-seng mati. Sepertinya, dia memang harus menunggu Tai Bayun-seng untuk naik ke ranah immortal, lalu kemudian merebutnya secara langsung. Setelah itu, Fang Yuan kemudian meninggalkan Tai Bayun-seng di sana. Dia tidak melakukan apapun, tapi setelah beberapa waktu, Tai Bayun-seng tiba-tiba menghilang dari aula utama. Dia kemudian muncul lagi di depan pintu gerbang gedung 88 Yang. Para Master Gu yang melihat sosok Tai Bayun-seng menjadi panik. Mereka semua langsung berkumpul dan kemudian mencari seorang Master Gu penyembuh untuk mensupport kehidupan Tai Bayun-seng. Mereka melakukan berbagai macam cara untuk menyelamatkan Tai Bayun-seng. Hal ini mereka lakukan karena memang Tai Bayun-seng reputasinya sangatlah baik. Dan Tai Bayun-seng selalu membantu semua orang. Jadi ini, semua orang pun membantunya tanpa pikir panjang. Setelah semua Master Gu melakukan yang terbaik, mereka yakin bahwa Tai Bayun-seng akan segera pulih. Jadi kemudian Tai Bayun-seng dibawa menuju Istana Suci. Sesampainya di Istana Suci, He Luolan mengetahui tentang berita ini. Jadi dia kemudian memberikan perintah supaya membawa Tai Bayun-seng ke dalam kediamannya.
Setelah beberapa hari berlalu, Tai Bayun Seng kini mulai tersadar. "Di mana ini?" kata Tai Bayun Seng. Lalu seorang masterku penyembuh yang ada di dekatnya menjawab, "Tetua sekarang berada di kediaman pemimpin Heluolan. Sejak Tetua gagal menantang babak di gedung 88 yang Anda keluar dari sana. Lalu pemimpin Heluolan sangat prihatin dengan kondisi Anda. Beliau secara pribadi membawa Anda kemari untuk mendapatkan perawatan yang terbaik." Mendengar itu, Tai Bayun Seng masih terguncang. Dia kembali mencoba mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Namun kepalanya terasa sakit. Perlahan-lahan semua kenangan yang sebelumnya terjadi mulai muncul. Dan saat dia bangun, Tai Bayun Seng sudah ada di ruangan ini. Tai Bayun Seng terlihat cukup terpuruk. Apakah sungguh aku telah gagal ketika menantang babak itu? Para masterku yang ada di sekitarnya pun tampak kebingungan untuk merespon. Setelah beberapa saat, Tai Bayun Seng kini menjadi semakin tidak tenang. Dia terus memukul tempat tidurnya dan dia berteriak. Dia akhirnya sadar akan kegagalan yang ia alami. Padahal dia sudah mengorbankan banyak orang, termasuk Gao Yang dan Suzai. Ini Tai Bayun Seng menangis berlinangkan air mata dan hatinya penuh dengan penderitaan yang mendalam. Sedangkan para masterku yang ada di sana, semuanya mencoba untuk menghibur Tai Bayun Seng. Akan tetapi, semua perkataan itu justru kini membuat Tai Bayun Seng merasa bahwa dirinya itu telah gagal. Kata-kata itu justru terasa seperti sarkasme dan juga semakin memperburuk suasana hatinya. Setelah Tai Bayun Seng kembali mengingat peristiwa di medan perang dan tenggelam dalam pikirannya sendiri, dia justru semakin terluka karena dia mengorbankan orang-orang lain hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan apesnya, dia tidak berhasil menaklukkan ruangan itu. Sama seperti cerita dari Jiwa Es Gelap Utara, di mana dia mengalami kesedihan yang besar setelah secara tidak langsung mengorbankan kakaknya sendiri. Namun pada akhirnya dia pun harus menelan pil pahit. Itulah yang saat ini Tai Bayun Seng rasakan. Dia mengorbankan rekan-rekannya, bahkan 2 orang kepercayaannya. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa mendapatkan apapun. Tai Bayun Seng sebelumnya tidak percaya atas kegagalannya, tapi dia sadar bahwa memang ruangan itu memiliki batas waktu, sehingga ketika batas waktu itu terlewati, semua orang yang ada di dalamnya akan diteleportasikan keluar. Pada akhirnya, Tai Bayun Seng sadar akan kegagalannya, tapi dia juga tidak merasakan kecurigaan terhadap Fang Yuan. Dalam artian, dia tidak curiga bahwa ada seseorang yang sengaja mengatur semua ini. Semuanya terasa natural karena dia keluar setelah waktunya habis. Itu alasan kenapa Fang Yuan meninggalkan Tai Bayun Seng pingsan di sana. Setelah itu, Heluolan pun datang dan menjenguk Tai Bayun Seng. Mereka mulai berbincang-bincang dan Heluolan mencoba menenangkan Tai Bayun Seng. Heluolan kemudian mulai mengajak Tai Bayun Seng berbincang untuk menenangkan hati Tai Bayun Seng. Tapi sayang sekali, Tai Bayun Seng tidak menjawab apapun. Dia bahkan kini tampak memejamkan matanya, namun air mata terus mengalir di pipinya. Melihat kondisi Tai Bayun Seng yang sangat kacau, Heluolan memutuskan untuk keluar dari kamarnya. Dalam pikirannya, Heluolan bergumam, seorang ahli bisa menjadi sangat sombong karena kesuksesannya, tapi di sisi lain, mereka juga bisa benar-benar hancur hanya karena sebuah kegagalan. Siapa yang menyangka bahwa seorang Tai Bayun Seng yang agung akan jatuh dalam kondisi seperti ini? Tapi, aku tidak bisa membiarkannya terus berlarut-larut. Lagi pula,
dia adalah masterku penyembuh yang hebat. Jika kondisinya tidak membaik, maka hal itu justru akan menyulitkanku untuk melewati tahap selanjutnya, pikir He Luolang. He Luolang berpikir untuk terus mensupport Tai Baiyunseng ke depannya. Setelah itu, He Luolang melihat ke arah puncak istana suci. Dia memandang aurora yang terbentuk di sana. Dan ini lantai ke-68 dari gedung 88 yang mulai menunjukkan wujudnya. He Luolang menatap gedung 88 yang dengan penuh ambisi. Dari situ, He Luolang bisa merasakan bahwa jika lantai 68 ini memiliki sebuah gua immortal. Merasakan itu, He Luolang menjadi sangat tegang. Dia terus memperhatikan gua apa sebenarnya yang akan muncul. Setelah terus-menerus merasakannya, akhirnya He Luolang menemukan jejak pemahaman tentang gua immortal itu, di mana gua itu adalah gua immortal kekuatan beruang terbang. Ini adalah gua immortal jalur kekuatan, yang tentu saja sangat diinginkan oleh He Luolang. Agak berbeda dengan yang dimiliki oleh Fang Yuan sekarang. Hati-hati, karena yang dimiliki oleh Fang Yuan sekarang itu adalah Gu jiwa beruang terbang. Sedangkan ini adalah Gu kekuatan beruang terbang. Jadi memang dua hal yang terdengar mirip tapi berbeda. Satunya dari jalur jiwa, satunya dari jalur kekuatan. Merasakan ini, He Luolang pun menjadi sangat bersemangat. Bagaimanapun caranya, aku harus mendapatkan gua immortal ini. Dengan ini, maka rencana balas dendamku tidak akan hanya menjadi angan-angan. He Luolang tampak mengepalkan tinjunya dengan sangat erat. Beberapa saat kemudian, He Luolang memanggil He Su untuk datang menemuinya. Setelah itu, He Su kemudian memberikan beberapa laporan. Tentang salah satunya adalah Chang San Yin yang saat ini masih ada di lantai 7 babak 90. Lalu selain itu ada Ye Liu Sang yang saat ini ada di lantai ke-49. Dia juga sudah melewati babak ke-81. Ye Liu Sang kalau kita ingat, dia adalah seorang Master Gu dari jalur api, yang mana dia itu sebenarnya memiliki sebuah kekuatan api yang berada di ranah immortal. Itu merupakan pinjaman dari keluarganya. Tapi sayang, dulu dia kalah melawan klan Ma dan kini berafiliasi dengan klan He. Mendengar semua laporan itu, He Luolang kemudian berkata, lantai ke-68 ini adalah fokus utama kita. Bahkan lebih penting daripada lantai 39. Ini adalah tugas secara khusus yang diberikan oleh Master Gu Immortal dari klan He. He Su, katakan pada semua orang, mulai sekarang gedung 88 yang akan ditutup untuk umum. Semua harus mengikuti instruksiku. Namun, jika kita berhasil menyelesaikan lantai ke-68, maka gedung 88 yang akan kembali dibuka untuk umum. He Luolang menjelaskan dan He Su kemudian langsung menyambutnya dengan baik. Dia pun segera pergi menyampaikan pesan dari He Luolang. Kini He Luolang mulai berpikir, siapa orang-orang yang akan ia andalkan untuk menaklukkan gedung itu. Yang mana tentu salah satunya adalah Tai Baiyunseng meskipun dia sedang cedera parah. Lalu dia juga berpikir bahwa Tai Baiyunseng itu kan membutuhkan Gu umur. Maka mungkin untuk negosiasinya, He Luolang bisa memberikan Gu umur pada Tai Baiyunseng. Di sisi lain, tentu saja itu adalah Chang San Yin, yang mana dia masih sibuk di lantai 7. He Luolang berpikir bahwa saat ini Chang San Yin pun sepertinya sedang terpuruk. Karena setelah kematian dari Chang Biao, kondisi klan itu menjadi kurang baik. Ditambah lagi ada banyak anggota klan yang dibunuh oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan di akhir belum lama ini, putranya Chang Jiuyo pun tewas di tempat yang sama. Tentu itu membuat Chang San Yin sangat terpuruk.
dan dia juga kehilangan reputasinya sendiri. Itulah yang menjadi alasan kenapa Chang Sanjin terus berada di tempat itu. Itulah analisis yang dilakukan oleh He Luolan. Meskipun sayangnya semua yang Fang Yuan lakukan dengan sengaja untuk membuat He Luolan berpikir seperti ini. Setelah itu He Luolan kembali berpikir bahwa mungkin ini adalah saatnya untuk menghubungi ketiga kekuatan dari Master Gu Immortal yang ada di belakangnya. Siapa itu? Jelas adalah He Cheng, He Bai, dan Sue Zongzi. Setelah itu He Luolan kemudian mengirimkan surat kepada He Bai, He Cheng, dan Sue Zongzi. Kini mereka tampak sangat bahagia karena akhirnya mereka mendapatkan kabar tentang Gu Immortal ayam kayu yang muncul di dalam gedung 88 Yang. He Luolan mengatakan bahwa Gu ayam kayu itu muncul di lantai ke-68. Padahal seharusnya Gu ayam kayu itu sudah muncul di lantai 39. Tapi tentu saja tidak ada yang merasa curiga karena ini dianggap sebagai informasi A1 yang dapat dipercaya. Dalam surat itu, He Luolan juga mengatakan bahwa dia membutuhkan beberapa Gu yang harus disiapkan oleh klan He. Tanpa pikir panjang, kedua orang itu segera pergi menuju sebuah daerah, di mana daerah itu adalah salah satu pusat lubang dari gedung 88 Yang. Dari tempat itu, mereka bisa mengirimkan beberapa Gulworm yang akan diberikan kepada He Luolan. Sementara itu, Sue Zongzi juga menerima surat dari He Luolan. Dia sangat bahagia di situ, tapi dia harus sedikit melakukan sebuah penyesuaian. Lagi pula selama ini dia sudah dirugikan oleh klan He. Karena itu, Sue Zongzi ingin sedikit jual mahal pada He Luolan. Di sisi lain, kini He Luolan sudah menerima bantuan dari He Cheng dan He Bai. Tapi saat ini, dia masih belum mendapatkan sesuatu dari Sue Zongzi. He Luolan kemudian memutuskan untuk mengirimkan surat lagi pada Sue Zongzi. Dan dari situ, Sue Zongzi pun kemudian membalas surat dari He Luolan. He Luolan membaca surat dari Sue Zongzi, dan dia tahu bahwa saat ini keadaannya tidak terlalu baik. He Bai dan He Cheng terus mengganggu bisnisnya, sehingga Sue Zongzi mengalami banyak kerugian. Membaca ini, He Luolan pun tampak kesal. Dasar sialan, memang benar Masterku Jalur Iblis sulit dipegang kata-katanya. Tapi He Luolan tidak bisa menunjukkan kemarahan itu. Dia harus membuat Sue Zongzi mau membantunya. Karena itu, sekarang He Luolan berpikir bahwa sepertinya dia harus mendapatkan Gu ayam kayu terlebih dahulu agar Sue Zongzi mau membantunya. Setelah berpikir demikian, He Luolan kembali mengumpulkan para Master Gu untuk kembali menaklukkan lantai ke-39. Mereka semua berkumpul dan menaklukkan babak itu. Namun sayangnya itu bukanlah hal yang mudah. Setelah percobaan yang ke-50 kali, mereka baru berhasil menyelesaikan tempat itu. Dan dari situlah He Luolan mendapatkan Gu Immortal ayam kayu peringkat 6. Setelah mendapatkan Gu ayam kayu, kepercayaan Sue Zongzi terhadap He Luolan pun akhirnya meningkat. Dan Sue Zongzi memutuskan untuk terus membantu He Luolan. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita akan sambung lagi di part berikutnya. Sorry baru ke-upload pagi ya, karena kemarin rupanya nggak kuat dan akhirnya tumbang. Sorry banget, see you again di next video, dan bye.